semangat pagi para smart listeners, para smartpreneurs. Kita kembali lagi di program Smartpreneur Talk bersama Coach Isan dan narasumber tamu kita, para pengusaha ya. Kali ini Coach mengundang seorang pemuda yang ini keren banget ya, bisa membangun daerahnya untuk bisa menjadi tempat ya yang luar biasa ya, tempat yang sangat-sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Nah, siapa dia? Langsung aja ke Smartpreneur kali ini, Bang Andri Putra. Halo, Assalamualaikum. Oke, jadi hari ini kita ingin berbagi ke Smartpreneur ya. Smartpreneur itu entrepreneur yang smart, Bang Andri. Ya, seperti Bang Andri ya. Agar bagaimana mereka di masa pandemi terutama ya, bukan menyerah tapi bisa berbenah. Dan bagaimana bisa bisnisnya itu ya bisa bertahan ya, bisa tetap membuka lapangan kerja, karena sekarang mencari kerja aja udah susah ya. Nah, dan bagaimana bisa grow setelah pandemi ini gitu. Makanya kita ada program Smartpreneur ini di Smart FM untuk memberikan inspirasi dan edukasi ke teman-teman pendengar ya. Nah, silakan perkenalkan diri nih Bang Andri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Putra. Saya adalah pemilik dari Pangkalan Coffee, yaitu coffee shop yang berada di daerah Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Susu, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, Pangkalan Coffee sampai saat ini itu sudah berdiri hampir 10 tahun ya, Coach. Alhamdulillah. Jadi seperti yang Coach bilang tadi, bagaimana masa-masa yang kritis saat pandemi ini kita bisa rubah mindset dan polanya seperti yang Coach ajarin, dari yang jangan menyerah tapi malah berbenah. Jadi insya Allah tetap survive dan tetap bisa berkarya. Oke, tetap survive dan bisa berkarya, karena itu poin penting tuh ya. Untuk para smartpreneur di luar sana, kita harus fokus ke sebab, karena hasil itu bukan area yang kita bisa kuasai. Benar. Nah, berbenah itu hal yang paling dibutuhkan untuk para pelaku usaha, ya kan? Nah, seperti Bang Andri sudah berhasil nih melewati fase-fase krisis di era pandemi. Nah, boleh diceritakan dengan spesifik nggak, Bang Andri? Sebelum pandemi ini kan sudah ada nih Pangkalan Coffee, ya kan? Nah, itu seperti apa dan seperti apa memulai Pangkalan Coffee ini di awal apa? Mulai dari filosofi namanya dulu deh. Filosofi namanya kenapa sih Pangkalan Coffee gitu? Iya. Apa karena di Pangkalan Susu? Iya. Mau buat pesaing gitu? Pangkalan Susu dan Pangkalan Kopi enggak ya? Iya, enggak. Oke, silakan. Ya, terima kasih Coach. Jadi awal mula Pangkalan Coffee ini itu sebenarnya namanya awalnya itu Warkop Pangkalan ya Coach. Warkop Pangkalan. Jadi kalau ditanya filosofinya apa, itu basicnya pada saat itu nggak ada, hanya pengen iseng, bukan iseng sih, pengen ada sebuah tempat tongkrongan di mana anak-anak muda bisa kumpul dan nongkrong. Makanya ya Warkop itu kan tempatnya orang ngumpul kan gitu. Dan Pangkalan ya Pangkalan Susu. Jadi gimana caranya mengakomodir anak-anak muda Pangkalan Susu itu. Kalau yang kayak saya kan dulu kuliah di Bogor ya, IPB. Mungkin ada teman-teman yang juga merantau di Medan, di Jakarta, dan di daerah-daerah lain. Kalau pulang itu suka kebingungan, Coach. Nongkrongnya di mana? Iya. Karena kan di daerah ya, daerah saya itu kan di daerah. Jadi emang tidak ada sarana yang memadai lah gitu, bisa dibilang. Gak ada tongkrongan yang benar-benar tongkrongan lah gitu. Yang benar-benar tongkrongan. Emang yang selama itu tongkrongan seperti apa yang ada? Kebanyakan pada saat itu umumnya ya warung kopi ya, kayak warung mie Aceh, warung-warung kopi tradisional yang kayak gitu kan. Dan mungkin yang perantau-perantau inilah seperti saya, teman-teman yang lain kan, yang mungkin udah nyicipin nih bagaimana habitnya di kota-kota besar. Suka bingung juga kan, pengen yang benar-benar tongkrong itu yang benar-benar ada kopinya, ada makanannya yang enak-enak gitu, yang kekinian gitu. Jadi berawal dari saya dulu sendiri yang keribetan nyari tempat tongkrongan, jadi ya udah deh buat aja sebuah tempat tongkrongan dan namanya
warkop pangkalan gitu kalau filosofinya gitu. Kemudian berubah jadi pangkalan kopi itu seperti apa? Nah, jadi warkop pangkalan itu kurang lebih bertahan selama 7 tahun ya. Jadi itu emang murni saya itu tidak secara serius menekuni dan belajar apa sih itu bisnis yang benar gitu. Ya udah murni insting aja gitu. Murni insting Ya aja. udah buka warkop pangkalan, tempat orang nongkrong gitu, tempat anak muda nongkrong. Nanti resikonya gimana? Udah ntar aja lah gitu. Tapi alhamdulillah kan akibat itu kan juga passionnya dari saya. Jadi walaupun ya namanya pasang surut itu selalu ada, tapi tetap bisa survive, selama 7 tahun. Dan titik baliknya itulah di tahun ke-7 itu saya kepikiran untuk bisa mengakomodir pasar yang lebih luas lagi. Pasar yang lebih luas lagi. Jadi nggak cuma anak muda yang kuliahan, juga kita bisa anak-anak muda yang mungkin eksekutif, yang sudah bekerja gitu ya, artinya yang butuh tempat yang lebih baik lagi. Nah, itulah lebih nyaman lagi. Lebih gitu nyaman ya. lagi. Itulah titik balik sehingga saya memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih besar, yang ada parkiran yang lebih besar. Jadi dan itulah terbentuknya Pangkalan Kopi. Oke, terbentuknya Pangkalan Kopi melalui proses yang kalau Coach bilang tuh sama teman-teman Smartpreneur tuh harus sukses. Sukses itu apa? Suka proses. Nah, Bang Andri sudah membuktikan, dan pasti ketika membuka Pangkalan Kopi dengan konsep yang lebih nyaman, pasti butuh keberanian nih. Nah, kita akan dengarkan lagi setelah teman-teman ya, para Smartpreneur, para Smart Listener mendengarkan jeda berikut ya. Stay tune untuk kita bisa sharing lagi nih inspirasi. Bagaimana sih Pangkalan Kopi itu dibuka dengan keberanian beliau, dengan intuisi beliau, dan sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Oke, stay tune. Smart FM, the spirit of Indonesia. Halo, selamat pagi Smartpreneur, Smart Listener. Kembali lagi kita di program Smartpreneur Talk untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa. Dan hari ini Coach bersama dengan Smartpreneur ya, Bang Andri Putra, owner Pangkalan Kopi. Halo. Tadi beliau sudah cerita ya gimana membuat warkop pangkalan ya naik kelas menjadi Pangkalan Kopi nih. Pasti ada keberanian atau sesuatu yang beliau korbankan ya untuk bagaimana menjadi seperti saat ini. Silakan, Bang Andri, boleh cerita nggak titik baliknya warkop pangkalan menjadi Pangkalan Kopi dan keberanian apa yang sudah diputuskan waktu itu? Silakan. Ya, makasih Coach kesempatannya. Jadi turning point-nya saat itu dari warkop pangkalan menjadi Pangkalan Kopi itu ya karena bermodalkan pengalaman ya Coach. Pengalaman selama 7 tahun itu saya mengelola sebuah bisnis F&B, dan saya pikir emang udah saatnya kita untuk ataupun warkop pangkalan untuk bisa mengakomodir pasar yang lebih luas lagi gitu. Karena kan kita udah menjalankan nih, dan emang ibaratnya kalau dari bisnis supply demand kan, demandnya emang sudah ada gitu. Jadi ya udah, walaupun dengan ya pada umumnya ya pengusaha itu dengan modal pas-pasan, bahkan modal utang mungkin ya kan. Tapi insya Allah, alhamdulillah saya bulatkan tekad untuk pindah ke Pangkalan Kopi, tempat yang lebih gede lagi dengan ya modal yang cukup lumayan besar pada saat itu kan. Boleh di-share nggak berapa modal yang waktu itu dibutuhkan? Untuk pindah dari warkop pangkalan ke Pangkalan Kopi itu saya sekitar 400 juta pada saat itu. Dan pada saat itu uang yang saya kantong itu hanya sekitar 150 juta. Wow, ya ini keberanian yang luar biasa ya teman-teman Smartpreneur. Kemudian bagaimana itu terjadi gitu? 150 juta, bisa mengeksekusi. Wow. Ya, 250 jutanya dari mana? Dari kepercayaan. Alhamdulillah saya cukup dipercaya sama mungkin teman-teman yang di bisnis panglong dan konstruksi gitu kan. Menarik. Saya cukup dipercaya, jadi saya bilang saya mau buka kafe
karena mereka sudah melihat juga kan mungkin sepak terjang saya. Tapi saya nggak punya modal nih, boleh nggak saya pakai dulu, saya bangun dulu, nanti saya bayar pelan-pelan dicicil. Alhamdulillah dibolehin. Wow. Mungkin itu jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dimudahin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga bisa buka pangkalan kopi yang dengan modal saat itu 400 juta. Wow, jadi teman-teman ya para smartpreneur nggak ada alasan lagi ya untuk mau buka bisnis tapi takut-takut. Ya akhirnya ikut investasi bodong ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau buat bisnis yang cukup padat modal tapi belum mampu nih, ya kan? Bangunlah pertama apa motivasi sebagai pebisnis ya, harapan ya punya potensi yang luar biasa. Kemudian yang kedua ilmunya, tadi pengalaman ya, mengelola warkop pangkalan udah bisa kok, kenapa enggak naik kelas gitu ya. Kemudian sosial, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, mengembangkan networking. Dan dari networking itu teman-teman sebenarnya memproduksi trust. Business is trust. Gitu. Setelah orang tahu kita, kemudian orang kenal, ya kan, tahu value kita, dan akhirnya mereka trust dan mau bekerja sama dengan kita. Nah, seperti itu kira-kira ya? Ya, benar Gus. Oke. So, bisnis pangkalan kopi sekarang udah ada, berarti totalnya dari yang pertama dibangun berapa tahun dari pangkalan kopinya? Pangkalan kopi itu saat ini sudah menjalani 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya, jalan 3 tahun ini ya. 28 Maret ini 3 tahun. Oke, 28 Maret. Wow, ini udah mau Andif ya. Wah, selamat lah sebelumnya ya buat pangkalan kopi. Jadi kita sharing sama teman-teman on air di Smart FM ya. Ini menuju 3 tahun pangkalan kopi. Kita mau lihat jadi apa setelah 3 tahun. Ini pasti akan jadi luar biasa. Apa yang dilakukan nih Bang Andri ya untuk bagaimana di atas 3 tahun, mungkin 10 tahun ke depan, ya kan? Punya visi nggak untuk bagaimana menjalankan bisnisnya? Kalau punya, share dong ke teman-teman. Pasti ya Coach, namanya itu sebuah bisnis yang kita tekuni dan kita seriusin, itu harus punya visi, artinya mau kemana bisnis ini kita bawa, tujuannya sampai mana gitu kan. Jadi pangkalan kopi sendiri itu visinya adalah menjadi bisnis F&B yang favorit di kalangan millennials, yang mengedepankan pelayanan yang hangat, tempat yang nyaman, dan hadir di seluruh Indonesia. Bermodalkan visi itu, jadi fokus yang saat ini kita bangun adalah kita lagi membangun people. Kita lagi membangun sebuah tim yang solid, sebuah tim yang bisa bekerja berdasarkan sistem, sehingga semuanya itu yang kayak sering coach ajarin, terarah, terukur, kontrol, konsisten dan lain-lain, sehingga dia itu bisa duplicable gitu, dan bisa sesuai dengan visi saya tadi kan, bisa hadir di seluruh Indonesia, tentunya harus duplicable, harus bisa diduplikasi kan gitu. Jadi untuk di masa sekarang kita sedang fokus untuk membangun tim people agar bisa amanah dalam menjalankan bisnis, dan mungkin kedepannya kita juga akan siap untuk menerima peluang-peluang investasi dari para investor gitu, untuk mengembangkan bisnis pangkalan kopi sendiri. Oke, berarti bisa bareng-bareng ya dengan Bang Andri ya untuk bagaimana mengembangkan pangkalan kopi gitu ya, sampai menuju visinya. Tadi visinya luar biasa, ada di setiap Indonesia. Wow, itu aja merinding Coach dengarnya ya. Doain Coach. Amin. Karena memang pada dasarnya bisnis itu kalau nggak berkembang ya mati, ya kan? Udah hukum halam gitu ya. Setiap bisnis yang besar tuh dari awal yang kecil. Tapi bagaimana kita belajar dan bertumbuh itu paling penting untuk bisa menjadi fondasi kuat untuk tumbuh terus. Dan tadi Bang Andri udah share bagaimana meng-create atau membangun people ya. Karena harus bisa duplicable, ini luar biasa. Nah, kalau di saat ini nih menu-menunya kan ini belum sharing nih. Menu di pangkalan kopi apa aja sih? Apakah cuma kopi? Apakah ada makanannya juga? Terus kalau teman-teman misalnya dari mana, dari Medan, dari mana, itu kalau mau pangkalan kopi itu mau lihat Instagramnya, mau lihat YouTube-nya, mungkin sharing dong Mas. Pangkalan kopi sendiri kita eatery ya, jadi tidak fokus ke kopi doang gitu. Jadi kita punya banyak menu-menu makanan, minuman juga selain kopi.
tapi kita sendiri ini sebenarnya fokusnya pada kulinernya, makanan gitu. Jadi kita selalu berupaya untuk menghadirkan makanan-makanan yang relevan dan selalu update dan kekinian untuk hadir walaupun di daerah gitu. Jadi lokasi kita saat ini di daerah kan. Jadi makanan-makanan yang lagi viral mungkin di kota-kota kayak apa namanya Korean barbecue grill gitu-gitu kita ready, dimsum, ada apa namanya iga bakar, menu andalan kita juga gitu, dan banyak menu-menu lainnya. Jadi buat listeners, teman-teman semua, kalau pengen lihat menu-menu kita, bisa kunjungin saat ini ada Instagramnya, The Pangkalan Coffee, The Pangkalan Coffee, The Pangkalan Coffee. Oke. Di situ kita selalu upload dan kita juga apa namanya selalu posting apa menu-menu terbaru kita dan bagaimana cara kita mengolahnya. Gitu. Oke, coba diulang Bang nih, baru banyak yang bergabung nih. Ya. Akun Pangkalan Coffee-nya tadi The Pangkalan Coffee, THA Ya. Pangkalan Coffee, coffee-nya English ya, Ya. COFFEE. Ya, pokoknya selain pangkalan Inggris semuanya. Ya. The Pangkalan Pangkalan Coffee. Ya. Oke. Nah, silakan follow ya. Buka Instagram teman-teman. Ya, para smart listener, smart trainer, nanti follow, lihat ya, kepoin. Apa sih? Kepo-kepo. Iya. Mana tahu lagi ada perjalanan ya kan, Iya. yang melewati Pangkalan Susu bisa Iya. mampir untuk Nah, cicip-cicip ya. Benar-benar ini kan udah jam-jamnya nih. Udah jam-jamnya nih ya, Iya. jam makan siang nih, ya kan? Oke. So, kita break dulu sebentar ya, para smart trainers, para smart listener. Terus stay tune ya untuk Anda bisa juga terinspirasi. This is Smart FM. Semangat pagi, Smartpreneur dan Smart Listener. Kembali lagi kita di program Smartpreneur Talk di Smart FM. Teman-teman yang sekarang sedang live ya, sedikit lagi nih kita mau gali-gali apa sih kesuksesan yang Bang Andri sampai saat ini bisa menjalankan bisnis dengan luar biasa. Dan yang mendengarkan, menyimak radio Smart FM di 101 ya, point 8 Smart FM Medan, stay tune ya, karena kita akan bertanya sama Bang Andri gimana nih masalah yang bisa dihadapi ya kan, sehingga solusi-solusinya bisa didapatkan ya, terutama masalah yang paling besar di bisnis apa nih Bang saat ini? Paling besar tim. Oke, nah itu masalahnya apa dan apa solusi yang sudah didapatkan oleh Bang Andri? Yang paling pertama untuk memperbaiki sebuah tim itu leadernya dulu. Nah, oke. Leadernya dulu. Oke. Jadi tim ya ibarat sepak bola ya, Iya. coach. Pemainnya nggak akan jago ataupun pinter mainnya ataupun menang terus kalau pelatihnya nggak jago. Kan? Oke. Jadi leadernya dulu, siapa? Ownernya, kita dulu. Yang Oke. baru bisa kita menciptakan tim yang solid dan kuat. Oke, berarti membenahi pribadi ownernya dulu ya, Ya. sebagai pemain di lapangan dulu ya, Ya. sehingga bisa menggerakkan timnya gitu ya. Benar. Oke. Nah, apa aja yang sudah didapatkan selain bagaimana menggerakkan tim, ya kan, untuk bagaimana leader bisa tumbuh dan belajar, apalagi yang bisa diterapkan di tim? Terus tentunya ya selain kita membangun tim yang solid, kita juga harus, ini mungkin saya sedikit lah ya, saya mewakili para pejuang UMKM di luar sana. Ya. Mungkin ada banyak ribuan jutaan yang bergerilya Ya. membangun bisnisnya di UMKM, yang itu bergerak hanya menggunakan insting, bukannya nggak boleh, tapi baiknya ya dikombinasikan gitu antara insting dan juga data gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, ada baiknya untuk bagaimana cara kita membuat riset dan membuat target-target itu berdasarkan data. Dan buat teman-teman yang udah jalanin bisnis ya seperti saya gitu, lebih baik lagi untuk coba deh kita lihat lagi bagaimana performance dari bisnis kita, sehingga kita bisa mendapatkan poin-poin yang ternyata data itu bisa kita gunakan untuk mengimprove baik dari segi omset, profit, dan juga value si bisnis itu sendiri gitu. Jadi
saran saya, ayo mulai belajar bagaimana cara mencari data, siapa itu target konsumen, siapa itu target yang dituju, bagaimana cara menjual itu menggunakan data gitu. Oke, data itu penting ya. Penting Kita sekali, harus Coach. melihat. Ya bayangin ya, bawa mobil atau kendaraan nggak lihat speedometernya, ya kan itu bisa nggak jelas ya, mau jauh perjalanannya, Kalau- tapi bensinnya nggak cukup. Kalau saya sih analoginya kayak Iya, gini, Coach. iya. Kalau kita mau perang, Iya, kita harus tahu dulu dong lawannya siapa. iya, Perangnya di mana? Yes. Di laut kah, udara kah, Iya. di lumpur gitu kan? Iya. Terus senjatanya apa yang kita bawa? Benar. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu siapa lawannya, Iya. kita masa lawannya pakai senapan, kita pakai ketapel, Iya. ya gitu. Kayak gitu sih analoginya. Iya, iya, Jadi iya, kita harus iya. tahu dulu siapa lawannya, bagaimana cara mainnya, gitu. iya. Kayak gitu lah kurang Ya, lebih. kalau misalnya ada pelanggan bawa senjata, disediain makanan yang enak ya, kayak barbecue gitu ya. Iya. Jadi Biar duduk hilang. makan ya. Iya. Biar nggak- makan dulu. Ya, biar nggak baper, biar nggak emosi ya, makan dulu ya. Oke teman-teman, ini luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu, memulai bisnis tuh nggak ada yang mudah. Jadi teman-teman yang sedang bergerilya, kata Bang Andri tadi ya, para UMKM yang sedang membantu bisnisnya bisa tumbuh ya, tetaplah bisa belajar dan bertumbuh kan gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ya pengen buka usaha tapi waktunya nggak ada, atau dia punya pekerjaan yang tidak memungkinkan ini punya usaha kafe, bisa nggak bermitra dengan Pangkalan Kopi? Insya Allah bisa. Jadi kita sudah mulai ke tahap untuk menyiapkan seperti yang saya bilang pada sesi sebelumnya ya, Coach. Kita sedang proses untuk menyiapkan tim yang solid, integritas, amanah, dan jujur, sehingga kita bisa mengakomodir bisnis kita sendiri dan untuk kedepannya bisa juga mengakomodir bisnis-bisnis yang akan kita kerjasama dengan investor gitu. Jadi artinya kita benar-benar perbaiki dulu Ya, timnya kita. tadi ya, Setelah, tadi setelah solid, integritas, jujur, amanah, dan amanah. ya, Nah, jujur setelah dan kitanya amanah. solid, Ya. insya Allah kita akan ready dan siap untuk menerima investor untuk bergabung bersama Pangkalan Coffee. Oke, itu udah lampu hijau ya buat teman-teman yang mau berinvestasi yang real bisnis ya, agar bagaimana juga menikmati keuntungan dari bisnis kuliner ya. Ya. Salah satunya Pangkalan Coffee sudah menyediakan kesempatan buat teman-teman mau bermitra ya. Seperti yang Coach lihat ya, kebanyakan itu banyak bisnis tuh kalau mulai pertama tanpa pengalaman itu 80% ya dari 100% yang memulai bisnis itu gagal di tahun kedua. Ya, benar. itu sadis banget ya. Jadi udah semangat 45 buka bisnis ya, modal udah ditaruh gitu ya, Jor-joran ya. jor-joran ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Tahun kedua udah almarhum. Ya, itu makanya teman-teman pebisnis atau calon pebisnis di sini kalau mau berbisnis silakan belajar dulu atau bermitra kepada orang yang sudah pengalaman ya. Pangkalan Coffee sudah berarti totalnya dari Warkop Pangkalan ke Pangkalan Coffee udah 10 tahunan ya? 10 tahun, 28 Maret ini 10 tahun, Coach. Wow, Alhamdulillah. 10 tahun ya. Kalau berdasarkan hasil riset ya di dunia, hanya ada 4% yang bertahan sampai 10 tahun. Ya, hanya ada 4% usaha yang bisa bertahan ke tahun ke-10 atau merayakan ulang tahun ke-10. 10 ya. Aplaus dulu dong buat Pangkalan Coffee ya, Bang Andri terutama ya yang mengawali bisnis yang tadinya masih cuma tongkrongan aja, warkop, sekarang naik kelas jadi Pangkalan Coffee dan nanti bisa ada di tiap corner ya, di tiap pangkalan setiap kota. Wah, Seluruh amin ya, Indonesia. seluruh Amin. Indonesia, amin. Oke, untuk teman-teman tadi udah di-sharing tuh tadi motivasinya dari Bang Andri, bagaimana teman-teman UMKM bisa tetap bisa belajar. Nah, ada lagi nggak yang bisa dibagikan ke teman-teman? Buat teman-teman baik yang akan memulai dan yang sudah mulai bisnisnya, yang paling penting tuh kita jangan pernah berhenti untuk belajar ya, Coach. Ya. Ilmu ada banyak di mana-mana. Yang penting kitanya mau dan terus nggak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Oke. Saya rasa kalau untuk pesannya itu sih, Coach, lebih ke situnya gitu, karena kita emang terus harus belajar kan. Iya. Namanya langit
pasti ada di atas langit kan gitu. Oke. Jadi jangan cepat merasa puas sama apa yang sudah kita capai saat ini. Oke, nah Bang Andri kemarin kan ikut workshop sama Coach Isan ya di workshop Business Mastery. Nah, apa nih bedanya sebelum ikut workshop dan setelah ikut workshop itu apa signifikan yang terjadi di Pangkalan Kopi? Apa ya, target dan goals kita jadi lebih jelas dan tampak real gitu. Jadi apabila targetnya itu lebih jelas dan kita tahu how to atau bagaimana cara mencapainya, otomatis target yang sudah kita patokkan tadi akan lebih mudah untuk kita capai gitu. Jadi lebih berpola lah gitu. Alhamdulillah setelah ikut workshop sama Coach Isan kemarin di Business Mastery, jadi lebih paham lagi soal bagaimana untuk mengelola bisnis yang baik dan bagaimana mengelola mungkin kedepannya amanah yang diberikan mungkin investor kepada Pangkalan Kopi. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, tadi sudah menyimak ya inspirasi yang di-share oleh Bang Andri ya di program Smartpreneur Talk hari ini. Thank you so much sih. Ya. Bang Andri jauh-jauh Siap, Coach. datang ke Smart FM. Terima kasih Coach. Nah, kita nanti kapan-kapan akan mengundang beliau ya kalau nanti udah buka cabang 1, 2, 3 ya dan Insya Allah nanti amin. kita undang lagi ya. Ya. Teman-teman yang sedang berbisnis ya, para UMKM yang sedang berjuang hari ini, tetaplah semangat, punya harapan dan mau belajar untuk tumbuh sukses luar biasa. Tetap dengarkan Smartpreneur Talk di Smart FM setiap hari Selasa untuk bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa. Oke, kita pergi dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, stay tune. Bye bye.